Hotu Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Franky Agustin dengan NPM 2551168 dari kelas 1 BUMG dengan dosen pembimbing Pak Dwi Asalapuja. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan video dhamma dari almarhum Cornelis Power dan Biku Utamo Mahatera, yaitu mengenai hukum karma dan kelahiran kembali. Nah, konsep fundamental dalam ajaran Buddha ada namanya karma dan juga kelahiran kembali, atau dalam bahasa Palinya ada kama dan juga punabhawa. Istilah karma telah menjadi sesuatu yang umum di dalam masyarakat, tetapi seringkali disalahartikan oleh masyarakat, di mana mereka mengaitkan karma dengan hukuman atau musibah, sehingga menimbulkan kesan bahwa karma selalu bersifat negatif. Namun pandangan itu tidak tepat. Dalam esensinya, karma berarti perbuatan atau tindakan yang kita lakukan. Nah, tindakan tersebut itu bersifat netral. Ia bisa baik, ia bisa juga buruk. Karma bukanlah fenomena yang terbatas pada tubuh fisik. Perbuatan karma yang menghasilkan akibat secara universal harus melalui 3 saluran utama dalam diri kita. Yang pertama ada pikiran atau manokama, yang kedua ada ucapan atau wacikama, dan ketiga ada perbuatan jasmani atau kayakama. Nah, ini berarti setiap niat, setiap kata yang terucap, dan setiap gerakan tubuh adalah karma. Untuk itu, perbuatan kita harus diarahkan pada ketiga saluran ini secara simultan, karena mereka adalah sumber dari semua jejak dan potensi yang akan berbuah di masa depan. Agar suatu perbuatan benar-benar dianggap sebagai karma yang matang dan akan membuahkan hasil, maka perbuatan tersebut harus disertai dengan cetana atau niat atau kehendak yang kuat. Tanpa adanya kehendak atau niat dalam pikiran, sebuah tindakan tidak akan memiliki konsekuensi moral atau fisik yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengendalikan pikiran kita terlebih dahulu, karena kehendak dalam pikiranlah yang memicu energi karma melalui ucapan dan tindakan fisik. Hukum karma adalah hukum universal yang berlaku tanpa pengecualian, seperti hukum alam. Prinsipnya sederhana, kita bisa analogikan petani yang menanam jagung. Maka yang akan berbuah di masa depan atau yang akan tumbuh adalah jagung, bukanlah buah mangga. Demikian pula karma yang baik akan selalu secara alami menghasilkan hal-hal yang baik dan positif. Sementara karma atau perbuatan yang buruk juga pasti akan menghasilkan hal atau perbuatan yang buruk, cepat atau lambat. Ini mengajarkan kita tentang hidup itu mutlak atas setiap tindakan yang kita ambil. Konsep karma tidak hanya relevan dalam kehidupan saat ini, tetapi juga terhubung erat dengan kelahiran kembali atau punabhawa. Kelahiran kembali bukan mitos yang harus dipercaya secara buta, melainkan konsekuensi berkelanjutan dari karma. Kondisi hidup yang kita alami sekarang, seperti kesehatan, lingkungan, kekayaan, dan keberuntungan adalah hasil dari tindakan di masa lalu. Namun fokus utama bukanlah mengenang atau menyesali perbuatan lampau, melainkan hidup dengan bijaksana, penuh kesadaran, dan memahami dampak setiap tindakan yang kita lakukan saat ini. Nah, menurut ajaran Buddha, yang paling penting adalah menyadari bahwa kita tidak selamanya terikat oleh karma buruk masa lalu. Kita selalu memiliki kesempatan untuk menciptakan karma yang baik yang baru dan memperbaiki arah hidup menjadi lebih positif. Warisan sejati yang kita bawa dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya bukanlah kekayaan atau status sosial, melainkan kualitas batin kita, yaitu pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan juga usaha yang kita tanamkan dalam diri kita. Oleh karena itu, hukum karma menuntut kita untuk berpraktik secara sungguh-sungguh melalui 3 pelatihan. Yang pertama, ada moralitas atau sila,
Yang kedua ada konsentrasi atau samadhi. Dan ketiga ada kebijaksanaan atau panna. Nah, kita didorong untuk melakukan introspeksi dan lebih berhati-hati dalam bertindak untuk mencegah tindakan yang tidak perlu menimbulkan penderitaan. Melalui kedisiplinan diri, inilah kita dapat menjaga agar niat atau perbuatan kita tidak terjebak dalam siklus yang hanya menambah masalah dan penderitaan. Secara kesimpulan, pemahaman mengenai karma dan kelahiran kembali adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Tugas kita adalah secara aktif mengendalikan ketiga saluran perbuatan, ada pikiran, ucapan, dan jasmani, untuk memastikan bahwa setiap cetana atau niat yang muncul adalah kehendak yang bijak. Dengan melakukan hal ini, kita bukan hanya menghindari penderitaan bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi lingkungan dan orang lain, sesuai dengan hukum universal karma.